Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RSIA Al-Islam, kita kembali ke segmen Tanya RSIA Al-Islam Yuk. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada sahabat RSIA Al-Islam yang sudah memberikan komen, like, share, bahkan mensubscribe channel Instagram kami maupun YouTube kami. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat RSIA Al-Islam yang sudah berpartisipasi di dalam kolom chat, menanyakan apa yang dirasa perlu untuk P3K di rumah. Baik, untuk segmen kali ini, saya akan berbagi sedikit apa yang saya pelajari terkait dengan penanganan pertama pada luka bakar. Sering ya kita mengalami di rumah misalnya ya sedang masak tiba-tiba minyak plus gitu. Atau tiba-tiba kita nggak sadar megang panci gitu. Atau tiba-tiba ya kita tersiram air panas ya di rumah. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau misalnya kita terkena luka bakar? Ya, jadi contoh misalnya tangan saya menyentuh panci yang panas ya, seperti ini misalnya, gitu ya. Di tangan saya terkena luka bakar merah biasanya. Nah, pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita basahi ya, atau kita basahi daerah tubuh kita yang terkena luka bakar oleh air dingin yang mengalir. Kalau nggak bisa air dingin, air yang mengalir saja cukup. Ya, kita misalnya ada di rumah ada keran, kita buka kerannya, kemudian kita biarkan daerah tubuh kita yang terkena luka bakar itu teraliri oleh air. Berapa lama? Nah, di dalam petunjuk P3K itu disarankan tidak kurang dari 20 menit. Ya, jadi dialirkan dulu oleh air, kalau bisa airnya dingin. Kalau nggak bisa, yang penting airnya mengalir. Nah, kemudian setelah itu apa yang kita lakukan? Ya, setelah dialiri oleh air, ya, kemudian kita masukkan tangan kita ya atau daerah tubuh kita yang terkena luka bakar itu ke plastik yang bersih ya, bukan plastik bekas jajanan Alfamart, Indomaret atau malah bekas cilok gitu, jangan ya ibu-ibu ya, bapak-bapak ya, tapi plastik yang bersih ya. Kalau ibu-ibu di rumah punya plastik yang biasa digunakan untuk menutup makanan, nah yang plastik gulung itu dibungkus saja dengan itu. Tujuannya apa? Untuk mengurangi kontak luka bakar luka kita itu dengan udara, sehingga nyerinya akan berkurang. Ya. Nah, kemudian apalagi yang harus dilakukan kalau ternyata lukanya masih nyeri, ya? Bapak-bapak, ibu-ibu di rumah boleh menggunakan painkiller. Apa saja yang ada di rumah. Yang di rumah misalnya ada paracetamol, pakai paracetamol. Karena luka bakar itu sangat nyeri. Ya. Kemudian kalau kita lihat lukanya nggak baik, ya, ada yang menggembung, ya, kemudian ada seperti daging yang terbakar. Nah, itu sebaiknya setelah kita melakukan pertolongan pertama tadi, ya, kita langsung bawa atau memeriksakan diri ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat supaya bisa dilihat oleh dokter. Nah, di dalam kolom pertanyaan kemarin ada pertanyaan, bagaimana kalau menggunakan pasta gigi? Nah, banyak ya. Jadi mitosnya itu kalau kena luka bakar pakai krim atau pakai pasta gigi. Nah, apakah itu mitos atau fakta? Ternyata itu mitos. Ya. Krim itu bahan dasarnya adalah minyak. Nah, minyak ini berinteraksi dengan panas. Dia punya sifat untuk mempertahankan panas. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak di rumah, anaknya atau keluarganya, anggota keluarganya kena luka bakar dan langsung dikasih krim, ya, itu bahan dasarnya minyak, dia mempertahankan panas di tempat daerah luka. Jadi sudah kita bagus-bagus dialiri air ya supaya mengurangi bengkak, mengurangi nyeri, mengurangi
scar ya katanya kalau dialiri air dengan baik ya menurut guideline dari P3K itu eh, lukanya scarnya akan minimal ya. Nah, sudah bagus-bagus kemudian dilapisi oleh krim. Nah, yang dilapisi oleh krim itu minyak itu memiliki sifat menahan panas. Jadi panasnya ada aja terus di situ. Jadi makin rusak jaringan kita. Jaringan tubuh kita. Bagaimana dengan pasta gigi? Nah, ini juga ternyata adalah mitos ya. Jadi pasta gigi memang mengandung mentol. Mentol sifatnya dingin. Ya. Jadi ketika kita oleskan odol, seakan-akan lukanya dingin. Nah, mentol itu ternyata menurut penelitian tidak berguna mengurangi mengurangi luka atau menyembuhkan luka akibat luka bakar. Nah, sekali lagi, teman-teman, cara pertama untuk menghindari luka ketika kita kena luka bakar, aliri air. Yang kedua, kita bungkus dengan plastik ya. Kalau ada plastik makanan lebih baik ya. Tapi plastiknya harus plastik bersih ya. Dan yang ketiga, cari pertolongan dari petugas medis. Mudah-mudahan bermanfaat. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom chat ya. Mudah-mudahan kami dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Al-Islam selalu bisa membantu sahabat RSCA Al-Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.